tentunya segala sesuatu pun yang berhubungan dengan orang berubah dengan robot ya. Kalau untuk nanti tahun semakin kesini semakin canggih ya. Kalau di sini di yang maksudnya saya ini website atau JIBAS ini adalah sistem informasi akademik dan keuangan yang mana akan mengelola data-data kalian ya, atau sebagai wadah ya untuk komunikasi antara guru ya, antara guru yang kan berkomunikasi antara guru kemudian orang tua dan siswa. Ditambah bagian keuangan ya, TU dan perpustakaan untuk tenaga kependidikannya. Baik, yang dimaksudkan dengan akademik ini apa saja Pak? Di dalamnya ada nilai-nilai kalian ya, nilai aspek, nilai sikap, nilai akademik ya. Semua nilai atau misalkan keseharian kalian, baik itu dari mulai pas awal masuk di sekolah, melakukan absen, kedepannya kita akan menggunakan fingerprint ya, kayak guru ya. Siswa kedepannya kalau misalkan sudah buka, kita menggunakan fingerprint yang nanti mana setiap kali siswa melakukan fingerprint, jam berapa itu waktunya, maka akan tercatat dalam sistem. Dan otomatis kalau siswa terlambat datang ke sekolah, maka sistem akan membacanya juga, kemudian akan dikirimkan melalui broadcast ya. Nah, ini namanya Telegram Gateway ya. Ini nama aplikasi ini yang nanti akan menjadi medianya sebagai informasi ya, menyampaikan informasi berupa media informasi yang tadi dimaksudkan di orang tua ya, di Android orang tua itu harus ada Telegram ya. Telegram ini kenapa Telegram provider ini atau misalkan perusahaan dari JIBAS itu ada dua ya caranya, ada dia menggunakan metode SMS ya, SMS Gateway. Nah, ini SMS Gateway ini yang menggunakan pulsa setiap kali kirim data ya. Kalau Telegram itu hanya dibutuhkan bisa cukup dengan internet saja ya. Seperti untuk chatting kayak gitu kan menggunakan Telegram ya. Sampai sekarang juga media ini masih digemari oleh khalayak ramai ya. Pengguna karena sistem broadcastnya itu sangat menarik sekali, berbeda dengan WhatsApp ya. Kalau ini kebanyakan untuk channel-channel ya, media-media broadcast atau pembelajaran itu sekarang menggunakan Telegram ya, bukan hanya WhatsApp saja. Kemudian apa yang akan saya sharekan, yang akan saya sosialisasikan pada pertemuan sekarang ini, yaitu di sini ada beberapa, ini seperti tampilan website ya. Padahal ini bukan websitenya, namun ini aplikasi hanya berbasis website ya. Jadi bukan website murni ya, bukan seperti website SMA Telarobi ya. Kita juga perlu kalian ketahui, SMA juga udah memiliki website sendiri ya. Dari tahun 2019 saya sudah membangun dengan kepala sekolah yang dulu ya, Pak Faisal. Nah, ini website kita ya, nanti semua kegiatan akan diinputkan di sini ya, akan terintegrasi. Kemudian nanti di sini akan ditambah lagi menu untuk JIBAS-nya, JIBAS. Kalau ini website, ini murni website ya. Kalau JIBAS, aplikasi hanya berbasis website gitu ya, hanya berbasis website. Bukan berbasis desktopnya website, karena dia berjalan pada platform web browser gitu ya. Untuk modul-modul siswa hanya ada dua yang akan saya sharekan pada sekarang ya. Ini adalah diantaranya ada modul info siswa ya, ada modul info siswa. Sebentar. Ada modul info siswa dan ada modul anjungan ya. Makanya ini penting banget ya, kasih tahu teman-teman kalian, karena ini akan menyangkut kepada sistem informasi. Kalau kita sudah berbicara informasi,
berarti data-data apa saja yang disampaikan ya. Itu banyak sekali ya. Bahkan kalau kalian nanti kuliah itu akan merasakan ya, langsung kalian akan ketika kalian registrasi pada perguruan tinggi negeri atau swasta, sekarang zamannya sudah tidak ada sekarang mereka langsung memberikan akun ya, mereka langsung memberikan akun untuk aktivasi, kemudian untuk segala macam SKS ya, pembayaran segala macam. Nah ini kita juga mengarah kepada seperti perguruan tinggi ya, atau dinamakan SIMAK ya, kalau di perguruan tinggi itu namanya Sistem Informasi Manajemen dan Akademik ya. Nah, kalau ini saya di Al-Arabi kami ini mencoba untuk mengintegrasikan ya dari yang manual-manual menjadi yang serba informasi digital gitu ya. Kalau kita tidak memanfaatkan teknologi yang ada maka akan ketinggalan ya. Bahkan saya beberapa sekolah sudah menggunakan JIBAS juga sama ya. Nah nanti kedepannya juga ini akan kita untuk ujian itu menggunakan Android ya. Untuk ujian seperti PTS, PAS, PAT itu akan menggunakan Android ya, yang mana kalian download dulu di Android kalian namanya CBE ya, namanya CBE. Kita coba cek ya. CBE JIBAS. Nah, ini sudah ada ya di Google Play, di Play Store ya. Nah, ini yang harus kalian install di media kalian, di Android kalian ya, agar kalian nanti bisa ujian ya melewati JIBAS ya. Nah ini servernya udah saya install di sekolah ya. Masih ada aja yang banyak ya. Kalau akhwat banyak ya peminat berbendangan ikhwan ya. Baik, sambil berjalan saja kita kembali lagi kepada modul-modul JIBAS ya. Untuk siswa ini hanya berlaku misalkan ya modul info siswa dan modul anjungan ya. Sebenarnya ini hampir sama. Nanti saya akan sharekan satu modul info siswa ini apa aja modulnya, dalamnya modul-modulnya apa saja. Kemudian modul anjungan juga apa saja modulnya dalamnya. Ini kan udah lengkap ya. Akademik ini untuk guru-guru dan bagian kurikulum. Kemudian keuangan juga bagian TU dan Pauhono, perpustakaan bagian Ustadz Arif ya. Semuanya ini akan masuk ke sini ya. Semua akan masuk ke sini dikelola dengan sistem. Kemudian ujungnya adalah tujuannya semua informasi itu akan dikelola ya. Kemudian akan dikirim gateway Telegram ya, atau SMS, atau juga nanti orang tua bisa melihat langsung pada website ya. Nah ya, orang tua itu nanti akan bisa memonitoring hasil belajar kalian selama di Al-Arabi ya. Alamat JIBAS online ya saya sudah sharekan, silakan yang tadi di awal itu. Nah ini ya, ini alamatnya 5409D175EN0IO JIBAS ya. Ini alamat websitenya. Nanti setelah ini saya akan sharekan ulang dan kalian silakan mencoba untuk login ya. Jadi di sini bukan saya bukan hanya memberikan informasi saja, sosialisasi saja ya. Tapi saya akan men-sharekan juga akun dan password kalian ya. Ya intinya kan agar bisa kalian berinteraksi langsung dengan aplikasi tersebut ya. Biar bisa dibuka, biar bisa diakses ya. Nah, akun siswa kalian itu akan dipakai juga oleh orang tua kalian ya. Oleh orang tua kalian juga akan dipakai ya. Satu akun bisa dipakai oleh orang tua ya sama kalian. Jadi nanti orang tua juga bisa mengecek ya di website ini ya. Tentunya mungkin di anjungan orang tua di sini. Ini modul anjungan, saya klik dulu. Nah ini modul anjungan. Nanti mungkin langsung saja di sini ada, silakan keterangan nanti kalian baca-baca saja ya. Ini ada info sekolah ya. Ada mading ya. Kalian juga bisa nulis mading ya. Khusus anak-anak OSIS. Jadi madingnya itu sekarang serba online ya.
Kemudian ada informasi siswa. Nah, di sini ya. Ini kalian yang nanti akan diberikan informasi akunnya ya, NIS, kemudian PIN ya. Saya sharekan kepada walas-walas kalian, nanti kalian akan dikasih oleh walas. Orang tua juga di sini sama ya, masuknya di sini. Kemudian ada juga jadwal atau kalender pendidikan ya, kemudian pustaka katalog ya. Nah, ini katalog Pak Arif sudah juga membuat ya kriteria misalnya katalog. Tuh banyak banget ya, banyak banget Pak Arif ini sudah membuat. Jadi buku-buku apa saja yang ada di perpustakaan ini di sini bisa dicek semuanya. Ya, sekarang Pak Arif sedang OTW ya. Nah, misalkan sejarah Indonesia ya. Misalkan lihat apa aja sejarah Indonesia yang ada di perpustakaan. Seperti ini tampilannya. Nanti untuk penyewaan tetap manual ya, nggak bisa kecuali mungkin nanti ada apa namanya filenya digitalnya e-booknya gitu ya. E-booknya nanti ada mungkin beda lagi untuk sistemnya. Kalau ini hanya sebatas apa namanya di perpustakaan ini daftar pustaka ya, atau misalkan katalognya apa saja di Al-Arabi itu bukunya komplit enggak gitu ya. Kalau saya mau apa namanya mau ini bisa enggak gitu, cari aja di sini semua ini ada. Kemudian ada pegawai, nanti di sini ada apa informasi mengenai struktur organisasi sekolah, dan ini ada PSB nanti untuk siswa atau calon murid baru ya. Nanti udah enak semuanya, tinggal nanti online, serba online. Siswa mengisi di sini, nanti akan masuk datanya dan dikelola oleh sistem ya, oleh admin. Baik, kita lanjutkan. Jadi nanti rencana saya ke depannya kalau sekolah udah buka akan ditaruh ya di apa persisnya di koridor-koridor lantai ikhwan dan akhwat akan ada satu komputer yang dimana itu untuk apa kalian masuk pada aplikasi ini ya untuk mengakses sistem ini ya, bisa bisa melihat nilai siswa ya, bisa melihat informasi dari guru dan banyak yang tadi disampaikan oleh saya itu ya. Kemudian juga bisa SchoolTube ya. Ini seperti YouTube, cuman YouTube lokal ya. Nanti guru-guru akan upload video di sini ya. Nanti kalian tinggal klik saja gitu ya, klik saja modulnya. Kemudian apa namanya YouTube-nya seperti apa, videonya banyak banget ya channelnya. Nah, ini sementara ada dua video yang sudah saya share gitu ya, sampel ya. Oke. Nah, ini yang dimasukkan ini adalah SPT Fingerprint. Ini adalah aplikasi yang buat kalian ya. Nanti kalau misalkan masuk pagi, berangkat pagi, masuk sekolah, fingerprint dulu kayak guru-guru, nanti otomatis kalau misalkan data kalian apa namanya perharinya akan dikirimkan ya. Misalkan dari SMS gateway, Telegram gateway ya. Misalkan kalau kalian kesiangan, kalau kalian masuknya nggak masuk-masuk, nanti ada laporan ke orang tua ya, otomatis ya, dari sini. Ya, bukan malah makin ribet, kalau menurut saya ini semakin enak ya kan ada laporan ya. Oke. Kemudian kita masuk modul info siswa ya. Info siswa ini sama persis dengan yang tadi dengan apa namanya anjungan ya. Namun saya akan coba buka dulu dari kelas saya ya, kelas saya. Akun dan passwordnya saya buka dulu untuk mengetes. Jadi nanti kalian ada dua modul, bisa kalian modul pakai info siswa dan modul anjungan. Kalau informasi nilai bisa dilihat dua-duanya, di sini juga bisa, di anjungan juga bisa. Kalau mau ngedit data ya, mau update apa namanya informasi data atau data pribadi kalian, identitas kalian, maka tepatnya di anjungan ya. Nanti kita coba lagi masuk lagi menggunakan akun siswa ya. Saya coba sekarang masuk menggunakan akun kelas 11A. Username itu adalah NIS ya. Username menggunakan NIS. Kemudian passwordnya juga apa namanya ada PIN khusus nanti dikasih dari wali kelas ya, atau saya sharekan pada wali kelas, nanti kalian tinggal tanya aja, Bu punya saya apa, jawab wali kelas masing-masing.
Kita coba login. Oke, ini udah masuk ya pada modul info siswa. Di sini terdapat dua menu ya, ada menu buletin dan ada menu akademik. Kita ini sekarang sedang di buletin juga ya. Di sini di menu buletin itu ada beberapa sub menu ya. Ada yang pertama notifikasi. Ini ada pesan masuk, ada pesan baru ya, misalkan ada pesan enggak ya dari guru ya, dari Wallace ada pesan enggak ya. Ini sesama siswa juga bisa kirim pesan ya. Sesama siswa bisa kirim pesan ya. Makanya kasih tahu teman-teman ini penting sekali ya, suruh ikut ya sosialisasi ini ya. Nanti kalau misalkan nggak tahu, ya udah ya ke depannya juga pasti ketinggalan. Silakan misalkan logout dulu, kemudian panggil teman-temannya atau ketua kelasnya yang bertugas, suruh yang teman-teman yang lainnya untuk login ke Meet ya, biar bisa nantinya, biar paham. Jadi nanti kalian terbiasa ya, setelah kalian lulus dari SMA, di perguruan tinggi itu udah terbiasa ya, kayak namanya simak itu kayak gitu, kemudian ngambil SKS ya, atau apa itu semuanya disimak ya, semuanya di sistem aplikasi semuanya itu ya, baik informasi, kemudian apalagi ya, misalkan semester sekarang ya, kenapa ada yang tanyakan? Nggak apa-apa ya. Oke, untuk ini mungkin menggunakan HP Umi, nggak apa masalah. Ini nggak di absen, ini kalian perlu tahu aja ya, saya nggak absen kalian, tapi ini penting buat kalian ya. Dan tidak dibuatkan grup untuk Gibas ini karena mungkin Wallace yang akan mengomando kalian ya. Nah, ini kita lanjutkan. Di sini ada beberapa menu ya. Pertama di menu buletin ada notifikasi, kemudian ada rubrik sekolah ya. Ini kalau misalkan ada berita ya di bulan tersebut, misalkan ada berita apa nih? Oh, nggak ada ternyata ya di Agustus. Ini biasanya dari bagian kurikulum, dari bagian siswaan. Nanti lihat berita ya. Nah, kemudian ada berita siswa juga, sama juga ya. Nah, berita barunya apa nih? Nggak ada. Lihat berita. Nah, ini kalian juga bisa membuat berita ya, misalkan pada submenu ini ya, pada submenu ini ada rubrik sekolah ya, rubrik sekolah. Ini untuk guru-guru. Kalau kalian guru di sini ada ya, ada tombol ya untuk buat berita. Ini sini kita masuk pada berita siswa ya. Kalian juga bisa membuat berita. Misalkan kalian anak OSIS ya, buat berita. Nah, misalkan judulnya adalah rapat misalkan ya, raker OSIS masa raker OSIS 2020 ya. Misalkan tanggal berapa gitu ya, ini apa judulnya, misalkan atau abstraknya apa, kemudian isi berita hasil raker, misalkannya berita baru hasil rakernya apa ya. Hasil raker misalkan, kemudian ini juga diketik loh, semua ketik ya, tampilannya enak, udah kayak Microsoft Word ya ini ya. Kemudian ini simpan, klik simpan kalau udah membuat berita ya. Bisa juga kalian membuat berita keseharian ya, fakta, kemudian bisa juga membuat novel kalau Bu Devi bikin tugas ya. Sini semua tempatnya. Kemudian kita simpan, coba ya, nih ada judulnya raker ya. Nanti di teman-teman yang lain itu ada berita kalian ya, yang dibuat oleh Ahmad Saufir itu udah buat, seperti itu ya. Namun ini tidak bisa dipisah ya antara akhwat ikhwan dan akhwat ya, karena ini aplikasinya tidak umum ya, aplikasinya ini umum ya, makanya mudah-mudahan kalian nggak berpikiran yang negatif ya. Nah, ini banyak banget aplikasi yang berfungsi di sini ya. Bahkan sistem ini itu berjalan pada local host ya, dan online ya. Ini yang online ya, yang kalian juga sekarang bisa ngecek di rumah ya. Bisa ngecek di rumah, alamatnya sudah saya share-kan juga ya, di kelas 12 kalau nggak salah ya. Kalau sekarang lagi buka laptop, silakan ini
dicek ya sekarang, bisa langsung praktik juga. Ntar saya coba sebentar, saya sharekan dulu ya. Saya sharekan alamatnya di WhatsApp. Oke. Saya sharekan ke kelas bawah. Barusan saya share di kelas atas, di kelas 12 ya. Nah, silakan barangkali kalian sedang di depan laptop atau dengan laptop, maka dicoba langsung ya, silakan buka-buka saja karena akunnya belum saya sharekan ya. Akunnya belum saya sharekan ya. Oke, kita lanjut. Ini pada submenu berita siswa. Kemudian di submenu pesan, kalian juga bisa menulis pesan ya. Nah, tulis pesan. Ini ada seperti email ya. Seperti email ya. Di sini ada kotak masuk, ada tulis pesan ke guru ya, misalkan kita akan mengirim pesan ke, di sini udah ada nih ya. Kita akan mengirim pesan ke Bu Devi misalkan ya. Oke. Apa namanya? Pilih ya. Coba. Ya, udah ada. Oh, ini udah tinggal pilih ke Bu Devi dan judulnya misalkan apa misalkan ya. Jadi konfirmasi untuk ininya hanya di sini doang ya. Klik turun, klik Bu Devi, kemudian judulnya tugas ya, misalkan tugas bahasa Indonesia. Kemudian kalian ketikkan tugasnya ya. Nah, ketikkan semua, ketikkan ya. Kemudian tinggal kirim ya. Kirim, tekan kirim. Kirimkan pesan pada pegawai ini. Oke ya. Pesan Anda telah dikirim. Ini kalau Bu Devi membuka udah ada pesan ya, udah ada pesan masuk ya. Baik localhost maupun online ya. Nah, kita lihat cek pesan terkirimnya on. Kalian udah mengirim pesan ke Bu Devi. Masya Allah ya. Jadi aplikasi ini lumayan ya. Kemudian ada agenda siswa juga, kita masuk pada submenu agenda siswa. Nah, ini misalkan kalian ingin membuat agenda ya. Ini pribadi saja nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian lupa ya, misalkan tanggal berapa ya. Nah, coba kita klik pada judul agenda ya di panel kiri untuk menampilkan detail agenda. Jika belum ada agenda, silakan klik icon ya pada tanggal yang bersangkutan. Ya. Misalkan hari ini Agustus ya. Tanggal 28 misalkan besok Sabtu misalkan ya, klik. Nah, klik dulu tanggal 29. Oh iya, mungkin langsung aja di sini ya. Nah, ini ya ada di sini. Kalau diklik tanggal 29 dia tidak tampil ya. Tapi kita bisa juga menggunakan icon ini nih ya. Tambah agenda ya. Kita coba tanggal 29 besok ya, kita tambah agenda. Misalkan kalau kalian pelupa misalkan ya, atau kalian bisa membuat agenda mandiri ya, agenda pribadi kalian misalkan kerja kelompok misalkan ya, misalkan kumpul di sekolah ya untuk mengerjakan tugas TIK misalkan ya, misalkan. Nah, ini udah simpan. Nah ya, kita lihat. Nah, ini udah ada ya kerja kelompok. Nanti kita lihat agenda siswa. Nah, ini udah ada ya nih. Tanggal 29 udah ada tanda-tandanya 1 gitu ya. Nanti mungkin ini bisa kelihatan di teman kalian juga atau mungkin ini hanya pribadi saja ya. Kan kita klik ya, nih ada tuh ya, ini hanya sebagai pengingat saja ya, kumpul di sekolah untuk mengerjakan tugas TIK ya. Tanggal segini misalkan. Tuh. Oke, kita lanjut saja langsung galeri ya. Nah, ini untuk menyimpan foto-foto ya, atau misalkan udah ada kegiatan rihlah atau apapun ya, outing class atau apa, itu kalian bisa langsung share di sini ya, bisa langsung share pada galeri ya. Masya Allah banyak banget ya. Nah, bisa langsung share di sini ya. Nah, ini tidak ada foto ya karena kita belum bikin ya, makanya ada tambah foto. Tambah foto, namun kalau misalkan karena ini sifatnya umum ya, terbuka, maka
usahakan menggunakan masker kalau tidak cadar ya. Itu aja biar nggak kelihatan anak ikhwan. Ini kan aplikasinya umum ya, tidak dibagi-bagi ya, bukan karena tidak syar'i ya. Karena sifatnya kalau untuk membuat aplikasi ya, terkecuali kita sendiri yang buat ya kepada pengembangnya. Ini aplikasinya umum ya, udah banyak sekolah-sekolah lain juga yang memakai ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada submenu file sharing ya. Ini kalau misalkan kalian ingin men-sharekan file-file kalian, ya tinggal di laptop kalian juga, ya tinggal ini ya. Nah, ya. Seperti itu. Kemudian kita langsung masuk pada menu akademik ya. Tadi barusan pada menu buletin. Sekarang menu akademik. Ada apa aja? Di sini ada beberapa submenu ya dari akademik. Ada kalender akademik ya. Nah, ini kalender ini akan muncul di modul modul anjungan juga muncul untuk kalender akademik. Nah, ini udah saya buat ya kalender akademik. Jadi kalau misalkan kita tidak ada kendala ya, maksudnya tidak berhalangan dengan gara-gara adanya corona ya, wabah, maka ini kalender udah jalan ya. Jadi serba online sekarang ya. PJJ, pembelajaran jarak jauh, ada HUT-RI juga yang ada. Udah saya buat kalender pendidikan. Jadi informasi semua akan di sini. Contoh misalkan studi lapangan ikhwan ya. Studi lapangan akhwat. Nah, ini nih yang kalian biasanya dicari tanggal berapa? Studi lapangan 15 Oktober lah ya. Studi lapangan akhwat 15 Oktober ya agendanya ya. Jadi sini tinggal semuanya ada ya. Ini kalian lihat-lihat saja. Kemudian ini kita masuk pada jadwal pelajaran ya, submenu jadwal pelajaran. Nah, ini karena belum diisi ya sama bagian kurikulum atau bagian operator, maka ini masih kosong ya. Biasanya kalau udah diisi maka di sini akan berdasarkan kelas akan beda-beda ya. 11 MIPA 1 misalkan jadwalnya hari Senin apa saja. Nanti ini beda-beda ya, yakin beda-beda ya. Per kelas beda-beda, nggak bakal tertukar ya, nggak bakal tertukar. Kemudian ada jadwal apalagi ada penilaian. Nah, penilaian ini yang kita tunggu-tunggu ya. Penilaian ini juga masuk pada modul anjungan ya, masuk pada sini juga anjungan ya. Nah, nanti kita cek satu-satu ya. Di menu penilaian ini kalau misalkan ada guru salah satu yang sudah ngisi, maka di sini akan tampil. Misalkan pelajaran apa TIK, misalkan kalau diklik nanti akan muncul nilai kalian, hasil nilai pelajaran kalian apa, ya, berapa hasil nilainya. Kemudian lanjut pada info siswa ya, menu info siswa. Nah, ini adalah di mana menampilkan identitas kalian. Ya, kalau misalkan identitas ini masih salah ya, masih ada kekurangan, silakan kalian edit atau update ya. Kalian update tentunya bukan pada modul ini ya, tapi pada modul anjungan ya. Di sini nih di anjungan ya. Modul anjungan itu untuk update data pribadi. Kemudian ada keuangan juga ya. Nah, kalau ini yang lebih kompleksnya di sini ya di modul info siswa. Kalau yang hanya sebatas referensi itu tepatnya pada modul anjungan ya. Tepatnya pada modul anjungan, nanti kita bahas satu. Kemudian kita masuk pada info siswa ya, tadi. Kemudian ada katalog ya, ada katalog pustaka. Nah, ini ya bagian perpustakaan, bagian pustakawan Pak Arif sudah membuat sementara beberapa katalog ini saja ya. Jadi katalognya ya mungkin nanti banyak ya, ada berapa, ada umum, misalkan ada matematika, ada diniahnya, ada matematik, misalkan kita klik matematik. Mungkin anak OSIS juga bisa membantu Pak Arif ya. Anak OSIS bisa membantu Pak Arif untuk misalkan input data pustakanya itu ya, biar nanti kelihatan bagus. Kemudian ada buku fikih ya, hukum Islam apa aja bukunya. Nah, ini dasar ya. Jumlahnya ada 5 bukunya ya. Tersedia tinggal 4, berarti satunya lagi dipinjam ya. Terjumlah ada 5, tersedia ada 4, satunya lagi dipinjam. Kita lihat detailnya. Klik loop ya, klik kaca pembesar ini. Detailnya.
Nah, ini bukunya, tampilan bukunya. Nah, oke. Nah, ini daripada modul info siswa. Kita akan masuk pada modul anjungan ya. Saya logout. Oke, kita masuk pada menu utama anjungan ya. Ini anjungan ya, hampir sama dengan info siswa. Namun di sini hanya review-review ya, sebatas beberapa informasi yang disederhanakan ya. Tampilannya itu hanya klik-klik saja sederhana, tidak ribet kayak tadi ya. Nah, ini ada informasi sekolah ya. Contoh dari siswaan, ini yang kemarin agenda MOS ya tahun pelajaran 2020 yang kodarullah tidak jadi karena pandemi ya, makanya ada MOS online gitu ya. Dia ada mading siswa juga ini. Ini ada notes catatan baru ya. Misalkan mading ya, membuat mading. Ini ada notes index dan refresh. Di sini juga ada yang disediakan untuk membuat mading ya. Namun katanya harus login terlebih dahulu ya. Harus masuk dulu terlebih dahulu agar kita bisa manfaatkan yang di sini. Oke, kita coba login lagi. Kita masuk di sini ya, di mading ya. Saya masuk menggunakan akun F1. Jadi satu akun ini ya, satu akun ini jangan dulu besar. Oke ya. Ini ya, saya udah login ya. Saya terangkan dulu ya sebentar. Nah, ini panjang judul salah apa? Satu akun ini akan dipakai beberapa orang ya, ada siswa, ada orang ayah, ada ibu ya. Nanti ini apa namanya tahu kalian nanti ya. Okay. Nanti ada di walas ya masing-masing ya. Misalkan kita membuat mading, misalkan ya. Misalkan tip sehat di masa pandemi ya. Tip sehat dan aman di masa pandemi. Oke. Kemudian misalkan kepadanya mau diarahkan ke kelas mana gitu ya. Nah, ini nanti kalau misalkan udah saya apa namanya? Ini bisa kepada misalkan seluruh siswa kelas seluruh siswa SMA Arabi ya, siswa SMA Arabi. Nah, jadi yang bacanya nanti seluruhnya. Dan pesannya apa gitu ya, ini untuk catatan ya. Bisa kasih gambar, dokumen juga ada lengkap. Tinggal simpan ya, klik simpan ya. Panjang isi pesan di antara 3 sampai 2000 karakter ini tidak boleh kosong ya, seperti ini. Oke, ini udah tips sehat udah dibuat sama Syauti ya. Kita masuk pada menu proses mana ini ya. Ini juga harus login lagi ya, yang tadi kita login. Ini login di sini sifatnya sementara ya. Jadi kalian mau nulis baru, membuat catatan baru, maka harus login dulu ya. Atau merubah login jadi tombol simpan ya. Merubah login jadi tombol simpan. Nah, tadi kan login, jadi sekarang jadi berubah tombol simpan ya. Kalau di sini harus sama ya, harus login lagi. Ini informasi siswa ya. Kita akan cek seperti apa tampilannya. Harus masuk dulu tentunya ya. Kemudian nah, ini tampilannya. Jadi di sini adalah tempat untuk update data. Kalau misalkan data kalian belum benar, nama orang tua, nama ibu, nama ayah, tanggal lahir ayah, kemudian kerja ayah di mana ya, semuanya di sini ada detail ya, harus detail karena bisa jadi data-data informasi kalian ini akan dibuat nanti untuk rapot juga. Rapotnya nanti dari Jibas ya. Udah include rapot ke Jibas itu ya. Benar-benar nanti ke depannya kita kaji dulu ya dari pihak sekolah ya. Dan ini bisa update, kalau udah update tinggal klik simpan ya. Klik simpan, misalkan keterangan, kemudian simpan ya.
Panjang nama panggilan harus di antara 4 dan 100 karakter. Oh, ini nama panggilan harus diisi dulu ya. Misalkan Ade, panggilannya Ade. Oke. Oh, Ade. Oke, apa lagi? Oh, jadi kalau kita mau simpan, jadi harus sekalian, kita isi ya semuanya. Boleh kosong ya. Oke. Kemudian kita langsung cek saja bagian keuangan ya. Ini informasi keuangan. Nanti di sini kalau udah diisi sama TU-nya, maka akan tampil data-data ya. Akan tampil data-data keuangan kalian ya. Misalkan keuangan pembayaran bulanan ya, SPP, kemudian pembayaran tahunan ya, atau registrasi, atau misalkan apalagi itu namanya itu ya, buku dan sebagainya gitu ya, bisa di sini tampil semuanya. Ini tentunya orang tua kalian kalau keuangan ya. Jadi ini hanya sifatnya review ringkas, cari ringkasnya. Kemudian ini ada presentasi harian juga ya. Sudah masuk di sini ada, misalkan bulan tanggal segini tidak masuk ya, atau bulan sekarang Sauki ini hanya masuk 4 kali, sedangkan sebulan berapa hari gitu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada nilai ya, nilai juga ada ya kalau sudah ada. Kemudian ada rapor. Nah ini ya, ada juga perpustakaan ya. Nah ini perpustakaan ini belum ada data pinjaman, jadi ini data kalau misalkan kalian pinjam buku perpustakaan, nanti ada di sini datanya. Ada CBE ya, Computer Based Exam. Nah ini yang tadi saya maksud, ini adalah aplikasi apa namanya, aplikasi untuk ujian ya, ujian menggunakan media CBE ya, komputer basis exam ya. Nah, Android ya, nanti di Android kalian diinstal dulu ya. Ini yang namanya Jibas, ini udah ke Google Play ya. Kalian install dulu. Ini mungkin untuk PTS sekarang kami belum siap ya, masih menggunakan Google Form ya. Namun nanti untuk misalkan PAS atau apa namanya yang lain-lain ke depannya itu menggunakan sistem Jibas ini. Tapi tergantung, mungkin kalau dadakan juga bisa saja ya, karena masih ada waktu juga untuk untuk PTS itu apa namanya, pertengahan September kalau nggak salah ya. September tanggal 15-an kalau nggak salah ya PTS itu. Nah, kemudian di sini juga ada pendidikan ya, tinggal kita lihat saja, ini sudah ada nih ya, pelayanan pendidikan ya, bulan berikutnya semester 2 ya. Ya, ada banyak. Kemudian ada pustaka juga yang tadi Pak Arif tinggal pilih ya, misalnya katalog atau apa, misalkan berdasarkan penulis ya, misalkan tuh Bambang nah, itu dosen penulis ya, itu master. Kemudian ada pegawai, ini nanti yang struktur organisasi sekolah ya, di sini ada. Dan ini ada aplikasi PPDB ya, nanti untuk mendaftar siswa baru, calon-calon siswa baru nanti akan mendaftar di sini yang menggunakan akun online ya, langsung seperti itu. Oke, hanya ini ada yang tanyakan dari kalian, silakan ditanyakan, dibuka apa namanya mikrofonnya. Dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 silakan. Kalau tidak berani di ya chat aja. Silakan. Barangkali ada yang tanyakan mengenai apa namanya gym ini. Untuk akun dan password setelah ini saya akan share kepada wali kelas kalian ya. Saya share kepada wali kelas kalian tentunya. Saya sharekan pada wali kelas kalian akun dan passwordnya, biar kalian langsung ngecek ya. Jangan ditunda, nanti langsung kalau rubah password nggak bisa ya. Jadi makanya nanti intinya kalian yang menghubungi orang, menghubungi wasnya masing-masing ya. Bu,
akun dan password saya apa. Jadi nanti wali kelasnya tidak boleh men-sharekan publiknya karena nanti bisa digunakan secara terbuka sama teman-teman kalian ya. Bisa digunakan seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Udah paham semua? Saya yakin anak-anak zaman sekarang tuh tidak gaptek ya. Berbeda dengan anak zaman dulu ya. Atau emak-emak zaman sekarang itu masih gaptek ya. Emak-emak yang zaman dulu sekarang masih ada yang diajarin sama anaknya kan gitu. Kalau di rumah kan ya rame diajarin, bisa diajarin gitu cara membuat TikTok ya. Alhamdulillah ya. Gimana gimana ini untuk membuat ini ya akun Facebook misalkan kayak gitu ya. Kalau anak sekarang mungkin udah pada paham. Jadi nanti sama aja ya. Kalian terbiasa. Bisa ya, silakan coba saja ya. Nanti kalau ingin nyoba itu sebenarnya harus connect dulu ke jaringan. Sekarang misalkan Ria Awalia ini install aja dulu terlebih dahulu, silakan install. Untuk penggunaannya nanti kamu kalau misalkan lagi ke sekolah harus connect jaringan WiFi sekolah ya, harus connect jaringan WiFi sekolah. Karena CBE ini online-nya belum saya aktifkan ya. Yang online-nya CBE ini khusus belum saya aktifkan. Ya, makanya kami sedang mengkaji dulu bagaimana sifatnya nanti terbuka atau enggak untuk apa namanya untuk aplikasi CBE untuk ujian nanti ya, untuk ujian khusus untuk ujian CBE. Kalau di online belum bisa diakses untuk CBE ya. Tapi kalau untuk JIBAS umum di online sudah bisa ya, yang saya sharekan di grup. Kalau misalkan kamu mau ke sekolah, nanti saya ajarkan ya untuk tata cara penggunaan sehingga kalian bisa apa namanya membaca soal-soal dari Bapak Ibu guru. Jadi sifatnya ini misalkan ya PTS besok itu jadi ya menggunakan CBE, kemudian dengan syarat kata saya siswa harus masuk ke sekolah Pak. Kenapa? Karena kita belum online untuk CBE-nya. Oh gitu ya, iya. Makanya paling nanti di sekolah kalian harus login dulu ke WiFi SMA Telrobi baru bisa mengakses soal-soal ujiannya seperti itu. Sementara CBE online belum bisa diakses, tapi untuk JIBAS-nya ini udah bisa diakses online ya, kecuali CBE ini. Nanti juga akan saya arahkan orang tua untuk membuat Telegram gateway atau bukan orang tua kalian ya, nanti bisa sama kalian juga ya kalau orang tua lagi sibuk nanti Telegramnya. Tapi Telegram ini wajib untuk orang tua ya, wajib untuk orang tua, bukan untuk kalian ya. Percuma kalau pakai Telegram kalian nanti informasinya nggak sampai kepada orang tua ya. Makanya saya akan sharekan di PMG. Tapi kalian bantu saja orang tuanya untuk menginstal Telegram untuk sementara. Install dulu Telegram di Android masing-masing orang tua. Nanti akan informasi melalui sini ya. Kalau informasi nilai setelah PTS besok menggunakan Google Form, insya Allah akan ada di sini ya, di JIBAS sudah akan bisa launching ya. Launching untuk penilaian PTS itu sendiri. Sementara silakan kalian yang mau menginstal Telegram atau misalkan CBE-nya dipersilahkan ya, nggak masalah. Dia nanti ada space ya dari sekarang. Biasanya kan kalau dadakan kalian suka penuh ya, Pak udah penuh Pak memorinya Pak, ya buat belajar ya misalkan. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Lumayan ya, udah 40 menitan ya. Kalau misalkan paham semua ya, alhamdulillah ya, saya cukupkan. Nanti setelah ini saya akan sharekan langsung ke wali kelas kalian akun ya dan passwordnya masing-masing. Terima kasih.